Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi di pembelajaran matematika. Di pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang statistika. Nah, apa itu statistika? Silahkan kalian simak video ini sampai habis. Mengenai tujuan pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang pengumpulan data, penyajian data, dan materinya ada tentang pengertian data. Apa itu data? Nanti kalian lihat ya. Kemudian mengenai metode atau cara pengumpulan data, diantaranya bisa menggunakan angket atau kuesioner dengan cara wawancara ataupun dengan pengamatan atau observasi. Kemudian ada penyajian data, menyajikan data dalam bentuk tabel, dan langkah-langkah menyajikan data dalam bentuk tabel. Langsung saja ke materi pertama. Materi pertama mengenai pengertian data. Nah, apa itu data? Data adalah kumpulan informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan. Data dapat berupa angka, lambang, ataupun sifat. Contohnya seperti apa? Misalkan, Parisman mengadakan ulangan matematika. Nilai yang diperoleh kemudian dicatat dalam buku nilai. Nah, kumpulan nilai tersebut merupakan data. Jadi data itu adalah informasi yang diperoleh dengan cara-cara tertentu. Nah, caranya seperti apa? Cara pengumpulan data diantaranya yang pertama kita bisa menggunakan angket atau kuesioner. Apa itu angket? Angket atau kuesioner adalah lembar isian yang dibuat untuk mengetahui suatu informasi. Jadi bentuknya kayak soal ya. Contohnya misalkan Fadlan ingin mengetahui jenis olahraga yang disukai temannya. Kemudian Fadlan membuat angket atau kuesioner dan dibagikan kepada teman-temannya untuk diisi. Contohnya seperti ini. Nah, ini ada contoh angket atau kuesioner tentang olahraga yang disukai. Berilah tanda checklist pada suatu jenis olahraga yang paling kamu sukai. Olahraganya silahkan disesuaikan. Di sini ada sepak bola, bulu tangkis. Nanti teman-teman yang dibagikan akan memilih, kemudian dikumpulkan sehingga diperoleh datanya. Siapa saja yang suka bola basket, berapa orang yang suka bulu tangkis, berapa orang yang suka sepak bola. Nah, ini adalah yang dimaksud dengan data. Bisa menggunakan angket atau kuesioner. Cara yang kedua, kita bisa dengan menggunakan wawancara. Wawancara itu adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tanya jawab langsung antara pewawancara dan narasumber. Kalau tadi menggunakan bentuk pertanyaan yang dibuat lalu diisi, dan sekarang melalui wawancara kita bertanya langsung pada setiap orang, kamu sukanya olahraga apa? Kamu sukanya olahraga apa? Nah, itu dengan wawancara. Kemudian cara yang ketiga dengan pengamatan atau observasi. Pengamatan adalah teknik mengumpulkan data dengan cara mengamati, melihat. Ini sering Bapak lakukan di sekolah ya. Misalnya seorang guru dapat melakukan observasi mengenai perilaku siswa. Guru dapat menilai melalui aktivitas siswa di sekolah ataupun di rumah melalui laporan dari orang tua. Nah, ini ketiga cara yang bisa kita lakukan untuk mengumpulkan data. Lalu setelah data didapat, kita akan menyajikan data. Nah, seperti apa? Ada dua cara untuk menyajikan data. Yang pertama bisa disajikan dalam bentuk tabel, yang kedua bisa disajikan dalam bentuk diagram. Di hari ini kita akan belajar tentang menyajikan data dalam bentuk tabel. Tabel merupakan susunan data dalam baris dan kolom. Jadi data yang telah kita dapat kita susun dalam baris dan kolom. Baris itu dari atas ke bawah disebutnya baris, baris pertama, kedua, ketiga, sedangkan kolom dari kiri ke kanan itu disebut kolom ya. Contoh misalkan tadi kita sudah membuat angket tentang jenis olahraga yang disukai oleh teman kita.
Kemudian datanya sudah kita dapat dan kita sajikan dalam bentuk tabel, bisa dengan seperti ini ya. Jadi ada jenis olahraganya, banyak siswanya. Di sini ada olahraga basket yang pertama, banyak siswanya yang menyukai, ada 8 siswa. Kemudian jenis olahraga kedua ada olahraga futsal. Siswanya ada berapa? Ada 13 yang menyukai futsal. Ada bulu tangkis, jumlahnya 7 siswa. Bola voli paling banyak 15 siswa. Tenis meja paling sedikit hanya 5 siswa. Ini contoh jika kita ingin menyajikan data dalam bentuk tabel. Ada langkah-langkahnya. Yang pertama, urutkan data mulai dari yang terkecil. Nah, ini kalau datanya berupa angka, kalian urutkan dari mulai data yang terkecil sampai data yang terbesar. Kemudian buatlah tabel data. Agar lebih paham, silahkan kalian kerjakan tugas berikut. Cara pengerjaannya tolong perhatikan. Yang pertama, di sini ada data berat badan dalam kilogram dari 20 siswa kelas 4. Jadi Bapak misalkan melakukan penimbangan kepada 20 siswa dan diperoleh datanya sebagai berikut. Ada yang berat badannya 30 kg, ada yang 20, ada yang 32, ada yang 32 lagi, ada yang 33, ada yang 35 kg, dan seterusnya. Ini tidak berurutan ya. Yang pertama, kalian urutkan data tersebut mulai dari berat yang paling ringan. Coba cari angka yang paling kecil itu angka berapa? 32 atau 30? Silahkan kalian urutkan. Jika 30-nya ada satu angka, tulis 1. Jika 30-nya ada 2 angka, tulis 2 angka ya. Semuanya harus tertulis. Urutkan dari data yang paling kecil sampai yang paling besar. Kemudian yang kedua, buatlah tabel berat badan siswa kelas 4. Nanti Bapak akan berikan contoh tabelnya. Yang ketiga, berapa siswa yang beratnya 35 kg? Lihat dalam data yang tadi yang telah kalian susun. Coba kalian lihat 35 itu ada berapa? Ada 1 kali, ada 2 kali, atau 3 kali? Kemudian yang keempat, berapa kilogram berat badan yang paling banyak dimiliki siswa kelas 4? Berarti ini angka yang sering muncul. Angka berapa kira-kira yang paling banyak atau yang sering muncul? Nah, silahkan kalian cari ya. Kemudian ini ada contoh tabel berat badan siswa kelas 4. Silahkan kalian buat untuk mengisi soal nomor 2. Nah, ini tabelnya seperti ini. Ada nomor, kemudian berat badan dalam kilogram dari mulai 30 sampai 37, lalu banyak siswa. Jadi kalian cari ada berapa siswa yang mempunyai berat badan 30 kg. Misalkan ada 2, silahkan tulis 2. Kemudian ada 31 kg. Berapa siswa yang mempunyai berat badan 31 kg? Silahkan kalian tuliskan dari data yang telah tadi kalian susunkan. Nah, ini untuk tugasnya. Silahkan, selamat mengerjakan. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.